maling nggak selalu jahat, berangkat dari niat jahat. Sebelum ini Dinar Candy itu pernah. Dinar Candy itu istilah apa? Bukan, nama tempat Dinar atau Candy itu nama barang? DJ cewek. Kira-kira kapan ya kita maling tanjut? Terus ngapain? Petrus Ngapain sambil ngobrol. Asik. Gue nungguin lu lama lo ya asli. Gua Iya, dari habis subuh gue udah di sini. Gua WA nggak dibales. Parah. WA Saya WA bapak, telepon bapak dari siang loh. agak sibuk sih gue cuy. Seharian. Sadar ngapain? Sibuk molor. Sibuk modal. Ngapain bapak? Kita kan dekat ya pak ya. Cuma berapa langkah nih? Saya telepon gak diangkat. Oh tadi telepon. Telepon gua om sore-sore. Astaga. Yang ke telepon satunya lagi aja, handphone satunya lagi. Nggak tahu. Kita ngobrolin kripto yuk. Ngomongin klepto apa ngomongin maling? Maling sama kripto beda ya? Maling sama klepto beda cuy. Bedanya apa? Kalau maling itu dia ngambil kan mengambil Sadar. sesuatu barang, ya kan? Dia memang kayak mau ngejual, emang ada ngebutuhin buat apa? Atau memang dia memang butuh duit lah atau apa gitu kan? Kalau klepto, orang klepto itu dia kadang nggak butuh barang itu, cuman karena barang itu Gue kayaknya kayak mau hijrah deh. kampret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti. Cuman kalau barang itu kayak nggak ada dalam koleksi dia, biasanya orang klepto suka mengambil barang-barang yang nggak guna sama sekali, tapi di mata dia kayak, gue pengen nih barang yang ini. Contohnya apa tuh? Misalnya cuman batu giok atau apa yang nggak penting, maksudnya cuman mainan doang, diambil sama dia karena dia suka. Gue bisa cerita. Temen gue ada cewek yang kayak gitu, dia bukan dari keluarga yang nggak punya Iya, gitu. iya. Dia keluarganya lumayan dan dia maksudnya cuma dia ngambil barang itu koleksi barang gitu loh. Jadi di dalam kamar itu di koleksi barang ngambil tergantung warna, tergantung apa, dan itu semua maling semua. Kayak lu kayak lu maling korek, kayak lu kayak maling korek gitu loh. Oh, jadi Dia juga klepto, gua julukin klepto. gitu. Dari tadi tuh yang jadi korek gua. Gue dulu pernah punya korek tuh satu toples aja. Nah coy, gua tanya sama lu, emang berguna itu korek sama lu? Hah? Tapi lu sadar gak sih ngambil itu? Ya ada yang sadar, ada yang enggak. Ada yang enggak. Enggak, tapi kebanyakan menurut gua sih sadar. Dia cuma pengen ngambil aja. Iya. Itu bisa dikategorikan klepto. Tapi gue korek dong, coy. Kagak. Klepto tuh bisa apa aja sih, bisa apa aja. Jadi kayak misalkan di sini. Kalau dia memang maling, kalau gue bisa bilang dia maling. Mungkin dia ngumpulin itu pengen dijual lagi sama dia. Kita kan nggak tahu. Lu sengaja banget lu di sini lu ngomongin rumah lu. Kemarin-kemarin lu nggak ngomongin lu. Lu sengaja banget lu. Lu menjatuhkan gua ya. Enggak kan udah pendam lama gara-gara kehilangan korek terus-terusan itu loh. Curhat rek. Aduh, jadi gini nih Ling. Mati. Link, enggak, gua bukan link, gua nama. Nana, gue jilong nih. Tapi cuy, bahaya loh cuy. Maksudnya klepto atau maling rek gitu loh. Maling korek aja bisa kena 3 tahun itu kan? 3 bulan penjara kan? Perkara korek. Gini nih, mungkin klepto itu yang kayak lu tau gak sih? Kalau dilaporkan di BAP ya. Bayangin kalau di BAP gini. Maling apa Anda? Ya, anjing korek 3.000. Lu ribet bolak-balik ke kantor polisi. Yang mereknya Tokai loh. Mungkin yang kayak gini kali om, yang kayak misalnya lu pernah nggak sih lihat orang sholat Jumat kehilangan sendal kayak gitu? Itu kan maling bukan? Tilang sendal memang niat dia maling itu. Oh, itu itu bukan klepto. Itu maling. Oh enggak? Tapi filosofinya orang maling sendal itu ada tau. Enggak. Ya gini, kalau kamu ke
beribadah nih, Nah, buanglah yang buruk, ambillah yang baik. Dia filosofinya gitu. tapi kan Enggak, lu jahat cuy. Iya. Kenapa gua bilang lu jahat? Gara-gara emang di dalam masjid itu terang, lampunya hidup semua. Kan di luar masjid nggak terang. Kan dia nggak tahu ngambil sendal siapa cuy. Dia memutarbalikkan filosofi. Kan nggak tahu dia ngambil sendal siapa, yang tahu dia kayaknya rasa Kayaknya gua nggak pernah ada sendal gua. Iya. Tapi gitu. berarti orang kripto tuh ada sebenarnya dia berada orang kaya gitu. Kadang-kadang iya. Dia ada kebahagiaan tersendiri gitu ngambil. Iya, mungkin memang untuk mainan dia atau memang dia Digunakan nggak sih? kagak. Jadi cuman Pajangan doang. Jadi kayak misalkan, oh ada pelan nih. Jadi kayak Tapi gini, gua nggak pernah lihat teman gua ngambil pel. Iya, gua ngambil pelan. Ya maksudnya kayak gitulah, kayak gitulah. Bisa jadi temanku saat tidur. Ya mungkin kayak gitulah, bisa Gitu. dulu. Anjing. Apa aja dia? Apa Sinetron aja? banget. Kayak pelan. Mungkin kayak jepit rambut Ya. gitu. Ya. Ya kayak apa sih? Gue tuh sempat ada pengalaman kayak gitu. Jadi kan di apotek nyokap gue tuh bentuknya tuh kayak minimarket gitu. Ya. Iya kan? Jadi itu ada 2 orang nih. Satu orang lagi nyari-nyari, satu orang lagi ngomong ke kasir. Dia tuh ngomong, "Mbak, apapun yang diambil sama dia, dihitung aja ya. Dia pasti nggak bakal kesini lagi." Gitu. Jadi memang bener. Ngambil apa tuh? Proma, Parame, kayak gitu-gitu, kayak obat-obat. Dijual lagi kali dia. Enggak, memang temennya dia tahu kalau bahwasannya tuh dia ini ya itu kayak mungkin klepto apa, gue juga nggak tahu ya. Tapi kayaknya sih cuy, kalau obat dia butuh cuy. Kayak kasus sering terjadi gitu, mama yang datang ke Alfamart atau ya mart-mart seperti itu gitu kan, yang Tapi nyebut kan ini ada sosok yang jujur om. Ada orang yang jujur gitu. Jadi 2 orang nih, ntar lu sama si Paps nih ya kan, si Paps ke kasir gitu. Ya. Yuk, kalau misalkan doi ngambil apa-apa dihitung aja ya. Nah, Kayak gitu. temennya bilang gitu. Temennya yang ngomong gitu. Tunggu intermezzo. Jadi akhirnya hari ini gimana tuh di Narkendi? Oh iya lagi seru tuh. Bikini sob, merah sob. Ini dong, di apa? Di polisi ya? Gua nggak tahu di polisi apa nggak, cuman dia tuh ngapain sih di pinggir Ini jalan? tadi gue tanyain di Narkendi tuh gak tahu di Narkendi. Gua nggak ngerti gitu-gituan. Coba jelasin ke gua apa. Wah di Narkendi itu mantep pak. Jadi apa namanya? Sebelum ini di Narkendi itu pernah Dinner candy itu istilah apa? Bukan, Nama di tempat Narkendi atau itu nama DJ, barang? DJ cewek. Enggak DJ juga, dia DJ presenter juga. Iya maksudnya public figure lah. Iya public figure. Nah dia itu kemarin sempet ngomong kalau PPKM diperpanjang gue mau pakai bikini nih di pinggir jalan gitu. Nah, akhirnya karena PPKM diperpanjang dia pakai bikini beneran cuy. Kenapa gue salut sama itu orang asli? Maksudnya dia tuh konsekuen ya. satu di antara ribuan orang dia punya apa nih namanya? Dia mau mengutarakan dia jadi diri sendiri ya satu. Dia merdeka jadi diri sendiri dan dia mau mengutarakan apa isi hatinya ya. Mungkin dia di samping dia cari engagement ya gue nggak tahu ya. Maksudnya cari apa nih istilahnya pansus gue nggak tahu tapi Viral memviralkan doang gitu iya, maksud lu. tapi gue salut sih sama dia. Maksudnya dia bukan artis yang jaim-jaiman itu sih. Tapi menurut lu cocok nggak sih di saat yang seperti ini dia begitu tuh cocok nggak sih? Tunggu dulu. Kalau cuman seperti itu kayaknya 2-3 tahun yang lalu hal kayak gitu udah sering kok. Kan biasa itu public maksudnya sosial media influencer gitu yang dia bilang kalau like gua dapat 100.000 orang, gua kemana atau gua botakin badan, gua botakin kepala atau apa. Udah 3 tahun yang lalu udah jadi tren kan itu. Tapi kan konsepnya beda pak. Ya konsepnya karena dia pakai bikini dan kaum laki-laki jadi senang. Iya, yang dipermasalahkan juga netizen itu bilang ya gimana kalau dilihat anak-anak kecil gitu yang dipermasalahkan. Terus dilihat sebenarnya kalau anak kalau ini menurut gua aja kalau anak kecil biasanya sebenarnya juga mungkin juga anak kecil nggak sange. Kayak di Bali tuh orang pakai bikini baju anak kecil juga banyak. Gue ngeliatnya lebih ngap pak. Gue kalau ngeliat itu lebih ngap gue. Sange sih ngap doang. Jangankan itu ya. Ini kan juga ada lagi rame yang voli pantai di Olimpiade. Iya. Ada yang laporin ke KPU, ke KPI, cuy. Voli pantai nggak boleh pakai pakaian Yang dilaporin itu
kalau nggak salah ya dia pengennya nggak usah ditayangin itu acara karena pakaiannya pakaiannya terbuka gitu loh. Tunggu dulu, lu ngebayangin kalau dia misalnya pakai hijab, pakai ke bawah gitu, lompat-lompat. Panas-panasan. Kalau dia kesandung gimana? Iya, sempet sih. Kalau dia kesandung gimana? Maksudnya itu kan masih berhubungan sama dia sebagai atlet. Kalau misalnya atlet renang disuruh pakai selimut gitu, emang dia bisa menang? Ya kagak lah, nggak make sense. Ya selain itu kan ya maksudnya pas juga tempatnya itu kan olahraga. Iya. Gitu ya sebenarnya kita juga yang nggak perlu sangean ya, nggak perlu sangean itu kan olahraga biasa aja sih. Ya biasa aja lah, biasa aja. Nggak ada yang perlu itu bukan konten pornografi. Enggak, itu kan udah di tempatnya, dia pakai baju kayak gitu juga di tempatnya. Kayak gitu itu olahraga gitu yang ya biasa aja untuk ditonton seluruh dunia karena itu pesta olahraga dunia. Ya elah bu. Enggak doang bu. Enggak ada itu. Enggak ada problem kalau itu. gue pakai kancut dong keliling-keliling ini. Disangkain orang gila kalau lu. Enggak, lu jadi dulu. Kita udah berapa ribu subscriber nih. Baru Disangkain orang gila. Enggak apa-apa, Pak. Tapi kasihan kalau Paping. Soalnya Paping itu badannya bulunya cuma sebelah. Maksud lagi, lu pernah ngeliat bulu gua? Pertanyaan gua, lu sering ngintip gua mati? Sebelum lu gimana? Jadi ini bersih, gak ada bulu, ini bulu. Bulu gua ukir cuy. Selamat datang. Oh, shake before you, tanda panah ke bawah gitu. Aduh, sadar. Oke, balik lagi ke Klepto yang lagi ngomongin Dinar. Mbak Dinar maaf ya, tapi bukan minta maaf ke Mbak Dinar, orang-orang yang kontra ke Mbak Dinar, tapi buat Dinar gua salut sama lo. Gua juga salut sama Mbak Dinar. Sering aja dah begitu ya. Biar dia sering. Gua enggak. Mbak Dinar, I love you. Dapat pahala nggak sih kayak Dinar kayak Gua meh ya. Hah? Gua nggak mendukung sih gua. Kenapa? Ya cuma untuk viral doang, buat apa sih? Iya, enggak untuk konsekuensinya. Kan kata Bapak ini untuk konsekuensi. Ya nggak apa-apa, pendapat orang kan sendiri-sendiri, tapi ya dia itu tadi menurut lu dia dapat pahala nggak? Aduh Pak, urusan pahala ya. Gue aja bingung dosa gue seberapa. Pahala pula kau tanyakan. Oke, baik lagi ke Klepto. Tadi sampai mana ya? Jadi lu. Jangan ke Klepto deh. Kan ke Klepto dia udah kelar tuh, penjelasannya udah ada. Sekarang yang maling kancut gimana coba? Oh iya, itu bisa disebut level nggak tuh? Apakah karena dia fetishnya memang seperti itu? Kalau gua rasa sih kelainan seks kalau itu mah. Gini cuy. Kenapa dia maling kancut kalau bisa dia berhubungan sama lawan jenis? Ya mungkin karena dia Berarti dia lebih memilih kancut daripada lawan jenis yang memakai kancutnya. Ya sekarang lawan jenis Berarti ada. kelainan seks cuy. Ya ada lawan jenis yang mau sama dia nggak? Pertanyaannya kayak gitu. Oh berarti lu bilang kalau yang maling kancut pasti jelek gitu? Enggak jelek juga. Pasti nggak laku. Lu, mohon maaf nih maling kancut. Enggak gitu. Maksud gue tapi nggak semua maling itu jahat, percaya nggak? percaya. Contoh nih, dulu gue pernah baca. Ini kita masih ngomongin maling kancut yang nggak jahat. Iya. Bukan. Bisa jadi dia maling kancut karena dia butuh. Butuh Dijual. Butuh nggak punya kancut, harus pakai kancut atau dijual. kancut cewek dipakai cowok gitu. Ya entah kancut apa aja. Tapi malingnya tuh cowok cewek nih. Tapi kalau kancut Biasanya kalau dia maling cewek sih. Maling kancut cowok. cewek. Jadi cowok maling kancut cewek. Cewek iya. Oh. Ya kalau di Itu enggak, pertanyaan gue gini Om. Hmm. Setelah dimalingin itu tuh di endus sama. enggak kayak dia kayak dipakai di kepala gitu. Sorry gue lurusin lagi, mungkin gue salah ngomong. Coba. Maksud gue gini, Coba. nggak semua maling, bukan nggak semua maling jahat, nggak semua maling sebenarnya punya niat jahat. Contohnya gini, waktu itu beberapa tahun yang lalu pernah ada viral ibu-ibu dia maling pepaya di kebun. Iya. Jadi deket rumahnya tuh banyak kayak kebun pepaya gitu loh. Dia maling pepaya ya karena lapar atau karena apa gitu ya. Terus ibu-ibu itu dilaporin dong. Ibu-ibu tuh
udah lansia cuy, udah nenek-nenek. Kayu apa papaya? Kayu bakar Papaya apa? juga ada, kayu juga ada. Oke, sampai oke. sampai dikasusin kan. Iya, polisi. iya. Tapi menurut gua gimana ya? Ya satu sisi memang maling salah, tapi Iya. di sisi lain ya kalau Urusan perut pak. lapar sih menurut gua ya kalau lu punya banyak ya ngapain sih harus dikasusin? Kalau gue mikir gini loh, nggak akan ada sebab tanpa adanya akibat loh. Kalau misalkan perut udah lapar gitu ya, ya mau nggak mau itu udah hukum alam sih kalau kata gue. Kayak Jadi si nenek ini udah tua banget, 80, 60 sekitar segitu. iya lansia lah pokoknya. Oke. Ya Dilaporin. sama sih kasusnya kayak yang paling kayu itu loh Bri. Oke. Tapi ada baiknya, mungkin dia bukan mau gini cuy. Dia bukan mau ngambil pepaya itu untuk makan sehari doang. Dia mungkin mikirnya jangka masa maksudnya ke depan. Dia mikirnya kalau gua ketangkap, gua dikasih makan sama negara 3 kali sehari. Jadi gua mending di dalam aja, dalam penjara aja. Ya hunus ya. Ya mungkin kayak gitu. Daripada maksudnya gua udah nggak bisa lagi nih. tapi konyol aja sih om, maksudnya lu cuman gara-gara pepaya gitu di dalam. Enggak, dia pengen masuk penjara biar dikasih makan negara. Tapi ada orang yang pengen masuk penjara ya. Iya. Di film-film kan juga banyak nih. Gue juga pernah baca dia laki-laki dia ngerampok atau maling gitu loh. Pokoknya biar dia masuk penjara alasannya tahu kayak kenapa? Apa? Karena nggak tahan sama istrinya. Diomelin sama istrinya tiap hari di rumah cuy. Katanya gue lebih baik masuk penjara deh gitu. Enggak. Gitu. Tapi kan seandainya dia punya pikiran kayak gitu cuy. Ironi banget gak cuy? Dia Ironi di luar Laporan. nggak dapat makanan, nggak dapat apa, sangkin nggak ada makanannya, jadi dia mikir, mending gue masuk penjara aja deh, gue dikasih makan. Iya. Mungkin juga sih. Sangkin nggak ada. Enggak gini, gue malah mikir tuh ke si pelapornya itu loh. Ya pelapornya juga, iya sih, bagus sih kalau gue bilang pelapornya top lah pelapornya. ya tapi kalau gue ya Pelapornya punya hati yang sangat besar. Iya. Pelapornya. Terima kasih Pak Pelapor. Pelapornya. Saya mau melaporkan. Ning pelapornya. Saya mau melaporkan Pak. ini lu sarkas sama beneran lu Boy. Hah? Lu sarkas. Lo kan bisa menilai dari bahasa gua. Enggak, lu soalnya acting lu kayak beneran lu. Dikira orang beneran lu. Yang gua ya gitulah, lu bisa artiin. Saya di tengah-tengah maling dan pelapor. Kira-kira kapan ya kita maling kancut? Jemuran siapa nih? Coba. Jemuran siapa ya? Ya. Apaan sih lu? Kampret balik Jemuran siapa yang mau malingin? Oh mungkin ada niat juga kali. Gara-gara dia bikin kayak beginian, oh ide gue maling kancut aja gitu. Berarti Di kontenin dong, ditetapin. Iya. Hey guys, gua hari ini mau maling kancut nih. Gitu. berarti kita kalau ada yang ngikutin apa yang kita omongin, berarti kita bad influencer dong cuy. Nggak bagus dong cuy. Ya, enggak lah, justru kan kita ya iya sih, masa mau ngikutin orang maling kancut. Ya lu sending aja lu. Tapi tadi ide dia ya. Ide dia ya. Ya orang tahu lah bercandaan, masa iya kita ngajak orang maling kancut. serius nih om. Yang bener. Jangan lah. Pendengar kita kan gak cuma Enggak. orang-orang dewasa doang om. Daripada lu maling kancut, ntar lu email dah, ini ada emailnya, lu bilang lu kalau butuh kancut daripada lu maling. Lu mau beliin? Oh iya tuh. Gua kasih kancut bekas gua. Ya bekas ya. Belum Bekas rezeki ya. gua. Ada remah-remahnya. Yang belum kancut lemah-lemah. Tapi ada nih, gue nggak bohong. Temen gue yang cerita, dan gue yakin temen gue nggak bohong. Ada orang yang ini loh, apa namanya, jual-jual kancut bekas gitu loh cuy, fetish. Jadi dia kancut bekas yang memang nggak dicuci, ngerti nggak? Masih dipakai gitu. Habis dipakai, dicuci, iya. Jadi langsung dibeli. Ada kan kancutnya. Gua nggak pernah dengar. Serius gua nggak pernah dengar. Ada kasus yang kancutnya siapa di Narkendi apa Lu Cinta Luna apa gue lupa deh. Oh, Nick Yang- Mir. Ah siapa? Mir. Nick Mir itu siapa sih? Nikita Mirzani. Oh iya Nikita Mirzani. Yang dia jual itu kancutnya bekas apa enggak ya? Kancut bekas dia lah. Enggak, maksudnya dicuci apa belum?
Ya nggak tahu lah. Pertanyaan lu. The fuck man? Lu tahu. The fuck pertanyaan lu? Abis itu bingung pak, Oke, coba. ya kan dari sinar candy. Dia tuh ramai banget tuh sampai netizen tuh. Iya. Gila lu ngapain jual kancut 50 Mahal lo kancut doi. Ya kata gua, ya bodo amat kalau ada orang mau mah duit dia ya. Iya, cuman abis dibeli tuh digunakannya buat apa gitu? Ya terserah orang beli, ngapain lu mikirin? Ya kan gue mikirnya sampai jauh ya, maksudnya. Enggak, Gua nggak kebayang. Nikita Mirzani cuy. Aduh. Oke, skip. Ayo, yang lain. Apa? Tapi kalau yang itu gua tahu. Kalau nggak salah kemarin anaknya Tom Cruise atau anaknya Brad Pitt, gue lupa kejadiannya itu beberapa tahun yang lalu. Jadi ada di berita kalau ada salah satu fans yang ngambil diapers anaknya mereka, terus dijual ke eBay. Di eBay itu bidding, kalau bahasa Indonesia apa? Di bidding. Lelang. Dilelang. Dan laku gede banget. Bayangin cuy, itu pampers loh, pampers si bocahnya. Maksudnya Iya. Gua ngerasa gini, gua ngerasa itu bukan fetish sih, gua ngerasa itu Iya, Yopil. itu rendahan banget cuy, itu rendahan banget. Walaupun gua tahu lu fans banget sama dia, boy Ya, gitu loh. Dulu waktu boomingnya tahun 90-an, waktu boomingnya Britney Spears, Ya. gue pernah baca juga karena apa? Bekas punyaan permen karet Britney Spears dipungut. Yang dilepeh dia, diambil. Lepeh. Enggak kagak. Kontrak Dipungut katanya, oh diambil DNA-nya biar anaknya mirip Britney, itu gue nggak tahu ya berapa. Emang kalau bekas itu bisa di Kagak lah, kecuali di cloning. Gue nggak ngerti sama otak-otak orang kayak gitu kenapa sih? Ya namanya die hard fans gimana? Iya tapi kan lucu aja tuh sampai bekas permen karet, bekas kancut. Berlebihan sih kalau gua bilang. Iya, aduh. Tangannya udah cukup kok. Lu nggak butuh untuk jambak rambut dia terus lu potong, ambil rambutnya. Kalau buat melet. kan kayak gitu cuy. Makanya selebriti sana juga takut deket-deket, kadang-kadang dijambakin cuy. Waktu dia misalnya manggung gitu, ditarik-tarik gini, jambakin, cubit lah, diapain lah. Makanya mereka nggak mau dekat, makanya mereka pakai bodyguard. Oh. Sakit cuy, dicubit, diapain gitu. Makanya kalau Kalau cubit cari jangan nyubi. makanya kalau diva bodyguardnya sampai berapa Sampai gitu. gede-gede. Gede-gede. Bodybuilder. Kacau. Iya sih, gue kan dulu awal kerja kan di manajemen artis. Ada salah satu artis, nggak usah gue sebutin namanya ya. Zaman-zamannya tuh dia booming banget. Inisialnya deh. SW, cowok. Suwe. Sujiwo Tejo. SW, agak bule-bule cowok, agak bule-bule dulu tuh ya. Kalau gue nemenin ke mall gitu jumpa fans ya. Fans itu bener-bener yang nyerbu gitu loh, sampai kita harus gini-gini. Kan gue pakai anting nih, Iya. sampai pernah anting gue nih ketarik, sampai berdarah-darah loh cuy. Fansnya barbar. Asli. Oh, Kenapa lu yang kena? Kenapa yang kena cuy? Ya kan ini misal ini Lu berusaha untuk nge-protect dia. misalnya artisnya, Iya. kan krunya ada banyak nih. Ah. Nah waktu itu kebetulan security-nya nggak terlalu dipikirin sama IO-nya mungkin. Iya. Jadi kita otomatis orang manajemen kan harus ngelindungin banget nih. Kan dua, yang satu cewek, satu si ini tadi. Iya. Gue peluk yang kan biasa dong nyerbu pengen pegang, Iya, iya. pengen nyubit, gemes gitu. Iya. Ketarik ini gua, moncor gua. aduh. Itu fans tuh ya, sampai segitunya. Masih muda ya. Masih muda. Maksudnya remaja-remaja gitu ya. Kita ngomongin kripto kenapa jadi ke fans? Enggak, gua masih memikirkan Nikita Mirzani sih. Gara-gara celana dalam tadi cuy. Gara-gara celana dalam tadi. Serius. Kalau gue pernah punya teman yang waktu ngekos, waktu zaman kuliah, dia nyuci baju cuy. Tapi bajunya nggak di kucek-kucek gitu, cuma direndam aja. Lu tahu setelah dia mau nyuci itu apa yang tuh di situ? Padi cuy, tumbuh cuy. Bajing. Serius? Padi tumbuh. Gua nggak tahu itu dia dikerjain sama teman-teman kita. Tapi padinya itu udah sampai 10 cm cuy. 10 cm cuy. Padi.
anjrit. Beneran beras. Jadi di Jogja kan masih banyak tuh yang apa masalah lahan-lahan luas yang tanamin padi. Mungkin ngambil dari situ kali kan, ada yang pengen ngerjain dia Tapi gitu kan. dia Mungkin kesel kali, baunya udah bau. Lu tahu kan cucian udah berhari-hari apa bau banget. Jadi mungkin ditebarin sama mereka, dia udah tumbuh segini, 10 sentian. Terus dia masuk segini kayak rumput cuy. berarti artinya dia menemukan media tanam baru. Iya. Ada kasih Nobel tuh. Iya. Bener. Gua Bisa pernah tumbuh. SMA tuh punya temen Ya. tetangga gua masak kancutnya nih dijemur, padahal kancut udah bolong-bolong loh, bukan nggak bolong. Jadi kan kancut begini nih, segitiga nih ya. Nah, sambungan antara sini sama sini udah nggak nyambung lagi. Yang di sininya ya, yang di tengah-tengah sininya ya. Gimana? Kan kancut begini ada sambungannya di tengah ya. Sambungan tengahnya ini udah nggak nyambung lagi. Tapi masih dicuci, masih dijemur, jadi bulu-bulu ya. Enggak. Gue juga punya kaos yang sampai bolong-bolong, gue suka. Yang gua dalam kepala gua ini charm gua. Kalau gua pakai ini gua kayak ngerasa gua beruntung, kayak ngerasa apa. Mungkin kali dia celana dalam, cuy. Iya. Enggak, soalnya lalu. Nah, Lu ngomongin kancut kesayangan berarti ya? mungkin. Boleh mau tunjukin? Enggak, jangan. Jangan. Sekarang kalau kancut udah nggak nyambung nih tengah, jadi faedahnya apa itu kancut? Buat apa? Lu menggambarkan kancut yang gua pakai sekarang. Mungkin kalau ketiup angin dari bawah semeriwing Gini. kali, cuy. Iya, Gini. semeriwing kali. Apa ini? Yang gue pertanyakan sama dia, jadi faedahnya tuh apa kancut lu kalau udah nggak nyambung nih Tapi sambungannya? enak om, buat tidur tuh enak. Kali dipakai buat tidur. Iya. Kali. Buat tidur doang gitu loh. Jadi kalau dia garuk nggak gini. Rapi langsung dari bawah, langsung gitu. dapat nih. Malah ngomongin kancut bangsa. Ini episode yang obrolannya unfaedah banget. Kok kaget ya? Tapi nggak, maksudnya kalau kita ngomongin apa itu cuy, Tapi- ambil positifnya dulu cuy. Tapi itu apapun itu, ambil positifnya cuy. jadi apa positifnya? Iya, maksudnya lebih gampang garuk kan, lebih gampang garuk. iya. Itu mungkin itu, Ya, mungkin itu. positif mindnya. Iya, positif mindnya itu. Tapi itu pasti aman dari klepto cuy. Atau ada klepto yang tertarik sama yang kancut udah hancur, mungkin kan? Harusnya coba kalau waktu itu ada foto ini kumpulin, itu foto-foto ada yang udah gini-gini, ada yang tumbuh Siapa yang mau ngeliat cuy? Pertanyaannya siapa yang mau Ini ngeliat? koleksi nih, ini dicetak gede kan di figura, macam-macam kancut terunik, urutan ketujuh versi on the spot. Ada yang ditumbuh padi ya kan? On the spot lu kok bawa? Tapi gue punya kan, lu punya kan? Anak kecil juga kayak gitu, biasanya anak kecil bantal, bantal yang udah bulukan, Iya. yang sampai hitam, tetap dia nggak mau ganti, nggak mau apa, biasanya kan kayak gitu. Berarti itu anak kesayangan nih? Ah iya, mungkin itu Ini salah ini saya. nggak buruk loh. Buluk sih nggak, cuman kan robek-robek ya. Ya tapi ini mahal tuh, walaupun robek-robek gini ini. Memang belinya lu kayak belum lunas. Belum lunas, Oh, ini masih udah 2 bulan gua nunggak, bentar lagi ditarik leasing ya. Udah ditelepon, namanya mulu. Bang, ini gimana nih celananya, belum dicicil gitu. Ya Allah, dia nelfonnya tuh santuy nggak mau marah-marah gitu. Malah marah, namanya rentenir cuy. Oh iya. Mau ditarik leasing nih celana gua, bingung kalau ditarik leasing gua nggak pakai celana lagi. Jadi udah. Yang lagi? Belas aja. Hah? Yang lagi? Orang mana? Biasanya kan ada tuh. Kan Mana ada. gua tahu, mana gua tanyain lagi orang mana, katanya Gabe gitu namanya. Sebenarnya cuma ada 2 orang yang nggak sadar di muka bumi ini. Apa tuh? Nggak sadar kalau dia bodoh, sama nggak sadar kalau keteknya bau. Orang sadar tuh nggak sadar kalau dia bodoh. Orang keteknya bau juga nggak sadar kalau keteknya bau. Gitu. Itu pengalaman gue di Baswe sih itu. Makanya kebodohan itu nggak ada batasnya sebenarnya.
Dia kepancing, masalah gua di busway berarti ketek. Ketebak sih. Enggak. Dia duduknya di balik pintu, berdiri di balik pintu. Oke. Berarti bodoh. Bukan apa sih aja? Oh, dia kena AC dari atas itu ya. Jadi Jadi kan dia anginnya lagi ke- pegangan gitu kan. Lu tau kan AC busway itu kan langsung nyambar ke muka terus ke bawah gitu. Gua duduk pas begini nih. Baunya seger. Mantap Mas. Gokil terus giting lu. Dari keteknya ada keluar ini nggak gambar-gambarnya? Gurita. Gambar nada-nada kayak ini skin Biasa, audit. Pak. Skin audit. Kalau di kartun biasanya asap tapi warnanya hijau. Asap tapi warna hijau itu. Ini kan lu orang film nih. Kenapa itu selalu diidentikan sama bau itu asapnya hijau? Iya. Identik sama poison kan. Emang bau itu poison? Ya, maksudnya kalau di iklan dimanapun pokoknya kita lihat di film dimanapun kan harus berlebihan cuy. Kalau nggak berlebihan kan nggak ada impactnya ke penonton. Iya. Jadi penggambarannya itu harus berlebihan. Itu anime Iya sih. Animasi juga iya. Iya, harus Kebanyakan banyak ya. yang baik namanya film jangan. Anime pakai bikini pula. Nah itu bisa dilaporin ke KPI nggak? Nah, gue itu. Apa? Tapi gue pernah lihat. Yang anime pakai Lu bikini. tahu film ini nggak sih Om? Yang Nobita? Bukan, Shizukanya bukan. Yang gua tahu Yang sensor. SpongeBob. Oh, si Sandy. Yang dia Dinar Sandy. yang dia pakai padahal kan lu bayangin cuy. Gambarnya SpongeBob kan lu tahu sendiri cuman garis gini toh, terus bulat-bulat mata apa, nggak ada sama sekali sensualitasnya, nggak ada sama sekali. Bukan Feminimnya nggak ada sama sekali. SpongeBob-nya, si Sandy-nya iya, Sandy-nya gambarnya kan gitu doang. Badannya cuma gini doang si Sandy-nya. Kurus doang. Sandy itu rubah. Bukan. Tupai. Iya, Nggak ada femininnya cuy. Kita tahu karakter itu cewek, tapi nggak ada memfeminimkan si Tupai tadi itu. Tapi ada nggak sih fetish orang sama kartun seperti itu? Oh ada yang di Jepang ada. Ada. Ada di Jepang. ya. Ya mungkin minimalisir kayak gitu. Enggak gini. Tapi terlalu naif juga sih. Gini ya. Ya selain bentuknya nggak feminin ya. Ya siapa sih mau sange sama tupai cuy? Ya kalau kartun tupai aja itu harus disensor. Tupai-tupai di luar sana lu sensor juga dong, itu pada telanjang. Pada telanjang. Orang hutan gitu ya, petil mana-mana. Iya, orang hutan yang pantatnya merah-merah itu kan cabi merah. Berarti kayak acara Discovery Channel yang dulu kita bisa bebas nonton juga nanti disensor semua gitu ya. Ular aja nanti disensor, ular lagi kawin disensor gitu. Padahal kawinnya gimana coba belit-belit gitu. Itu lama-lama tayangan TV udah Blu-ray semua tuh. Tinggal dengerinnya suara. Kayak dengerin radio aja udah. Aduh, ular kawin. Kan sebenarnya pertanyaan gue yang sangean tuh siapa sih? Nah, itu. Iya. Itu masalahnya. Ya gue masih belum. Enggak, karena gini. Pertanyaannya juga enak cuy. Yang sangein siapa? Penontonnya SpongeBob sendiri adalah anak kecil yang belum ngerti namanya sange. Iya, makanya masa iya sih anak kecil mau sange sama gambar Sandy si tupai itu gitu loh maksud gue. Kadang-kadang suka berlebihan. Padahal dulu lebih parah lagi kayak film Baywatch di Indonesia ada. Ah iya, Yoi, Baywatch. Siapa? Yang ceweknya? Cameron apa? Bukan Cameron Diaz. Bukan. Deborah. Siapa? Pamela. Yoi. Pamela. Udah teringatnya kan lu orang film siapa yang paling lu suka tuh tentang film? Cewek apa cowok nih? Cewek lah. Kalau Cewek dulu, ntar cowok juga. Kalau cewek gua suka Kate Blanchett. Kate Blanchett tuh Yang main di James Button. yang jadi maknya Cinderella juga bukan sih? Kalau Iya. Blanchett tuh bukannya yang kalau orang cewek nggak bisa lepas. Ganteng. Itu gancet, itu gancet. Ganteng. Bukan yang beda ya. Kalau cowok gua suka Al Pacino. Al Pacino itu yang Meksiko, yang itu ya, yang Godfather, Scarface. Oh, iya. Iya. Gue suka siapa ya? Cewek dulu. Angelina Jolie sih gua. Angelina Jolie di film apa? Mr. and Mrs. Smith. Angelina Jolie oke, gue tuh. suka di film Salt.
Oh, Saul juga oke tuh. Saul. Detektifan Saul. Enggak balik lagi ke zaman dia Tomb Raider, masih dia Suka. super duper seksi. Suka gua. Tapi lebih seksi di Mr. and Mrs. Smith, maksudnya lebih dapet. Gara-gara waktu itu dia masih dekat banget sama sebelum nikah sama Brad Pitt. Brad Pitt. Yoi. Kalau laki-laki siapa? Kalau laki-laki gua siapa yang Expendables tuh? Yang botak. Oh, Jason Statham. Jason Statham. Yang The Mechanic juga kan. Jason Statham. Keren sih. Atau Crank. Sama Jackie Chan juga gua suka. Gue dulu suka ini. Kalau gue dulu suka siapa? Yang nggak mati-mati itu. Steven Seagal. Oh, gue tahu lu suka sama Steven Seagal kok. Terus? Rambut yang kibir-kibir itu di belakang. Tapi sekarang gue Mana ya? setelah nonton film Siapa? setelah nonton film Joker, jadi suka itu gue. Oh, Phoenix Phoenix. apa? Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Suka gue. Haquin apa Jaquin? Haquin ya? Apa ya bacanya? Bacanya soalnya bahasanya Joaquin bukan Phoenix. aneh sih cara bacanya. Haquin, kalau nggak salah Haquin gitu. Phoenix. Orang tuh gila ya. Sama satu lagi cuy, Mel Gibson. Mel Gibson tuh yang mana sih? Braveheart. You can take my life, but you can take my freedom. Yang di warna-warna itu tuh. Nggak tahu. Main Patriot juga. Patriot. Patriot yang mana? Atau Lethal Weapon. Nggak tahu. Serius lu nggak tau Mel Gibson cuy? Dia kalau lu tanya film Hollywood nggak ada yang tahu. Coba lu tanya film bokep tahu dia semua. Yoi. 69, Rodeo, Doggy Style, Missionary. Aduh. Mau menonton. Mia Aduh. Khalifa tuh tahu. Mia pasti Khalifa. tahu. Di Mario apa Ozawa. ya? Siapa Kalau- lagi? Adiknya Miyabi juga sekarang main film loh. Siapa namanya? Miyako. Buat iklan ya? Sering tampil iklan dia. Banyak ya Iya. iklannya ya? Sering tampil iklan itu. yang muncul apa Titi Puspa bilang cinta lah produk-produk Indonesia. Berarti Titi Puspa, yang Titi Puspa pernah satu scene sama adiknya Miyabi. Lagunya gitu. Jinglenya gimana ke aku? Satu lagi dari Mayora. Itu Mayora beda cuy. Mayora produk makanan biasanya. Miyakut yang mana? Iya itu, Mayora, cintailah produk-produk Indonesia. Biasanya gitu sih. Peluduk Indonesia. Peluduk Indonesia. Tau katanya ke sono ya? Emang begitu. Jing lah rasis Parah, cuy. parah. Lu rasis. Parah. Lu rasis. Parah. Lu rasis cuy. Rasis gigi lu gendut emang begitu di iklannya, cintailah produk Indonesia emang begitu. Rasis gigi lu gendut. Jangan kau giring opini masyarakat untuk membenciku ya. Memang begitu produk Indonesia. Produk. Gitu. Artinya kan gini, artinya enggak jadi. Tersalah omong. Kelar sudah. Pokoknya buat Mbak Dinar Candy supaya mudah-mudahan supaya kasusnya cepat selesai. Iya. Nanti kita undang ke sini, Mbak. Tapi jujur sih Mbak Dinar Candy menginspirasiku Enggak. untuk berani. Kalau gue sih buat Dinar Candy cuman I love you full lah pokoknya. Apapun yang lo buat. Kemarin tuh kakak I love you sama dia gara-gara ada video aja lo jadi I love Gue you. yakinnya sih seperti itu. Kagak anjir, Gara-gara bikini warna Demi merah ya? Tuhan kagak. Astagfirullah. Jadi kalau misalnya ada mau video baru dari dia, lu requestnya warna apa? apa aja deh. Doi pakai apa aja? Avocado juga avocado. Transparan termasuk Arnold nggak tuh? Kalau Gue sih nggak request ya. Gue nggak suka sama Dinar Candy. kenapa? Hah? Kenapa? Nggak suka aja. Gak sukanya? Ada yang gue suka yang lain. Apa? Sama Mas Georgi. Apa lu? Cuma suara gua dong. Apa masalah lu? Enggak, gua nggak tahu apa-apa. Gua langsung tadinya ada blok gitu loh. Aduh ya Allah. Sebenarnya ada gunanya nggak sih? Ngobrol ini tadi manfaatnya. Dari tadi nggak ada. Tapi kalau faedahnya nggak ada sih ngomongin dari tadi. positifnya adalah jangan jadi klepto, udah. Jangan jadi maling. Jangan jadi maling. Tapi ada lagi yaitu tadi maling nggak selalu Jahat. berangkat dari niat jahat. Hmm. Ya kan? Karena kebutuhan. Mungkin juga karena dia lapar.
Ya, Ya walaupun tindakan permalingan nggak bisa kita benarkan, tapi ya kita harus apa tuh namanya ya? Toleran. Iya. Toleran apa nih? Ya yang kaya harus toleransi. Enggak, ini aja maksudnya ya nggak bakal ada gitu lah kalau memang mereka tercukupi itu. Tapi gue bukan membenarkan perbuatan malingnya itu ya. Iya. Nggak Ya, membenarkan tapi itu. kalau gue jadi orang yang punya kebun pepaya sih, gue nggak anggap dia maling ya. Terus Ya udah gue biarin aja. ya nggak bisa makan dong. Iya, nah iya justru karena dia nggak, mungkin karena lapar kan jadi maling paya, maling kayu bakar. Untuk dimakan juga kayu bakarnya. Iya kali. Sama pepaya, diri sama pepaya. Kayak bakar. Di sayur ya, kayu bakar di sayur pepaya. Ada ceritanya kan itu? Apa? Yang orang saking miskinnya, terus anaknya nangis-nangis pengen makan. Habis itu ibunya cuma masak air sama batu doang. Ah, itu mau film ini, Nyi Calon Larang. Ah ya? Nyi Calon Larang filmnya begitu, Susana. Oh gitu. Mm-mm. Kalau gua bacanya di Risalah kalau nggak salah bacanya. Itu ada adegan begitu di film Nyi Calon Larang, Susana. Adegan apa? Itu tadi yang Jadi anaknya sampai udah masak belum, Mak? Belum masak. Padahal dia masaknya cuma air sama batu doang. Sampai anaknya tidur. Sampai anaknya tertidur. Sampai anaknya tidur. Sebenarnya- Cuman pengen buat anaknya tidur doang. Tapi sebenarnya itu mungkin juga Gue foto- yakin hal itu terjadi di dunia nyata. iya, Gue yakin. foto dari kehidupan. Iya, gue yakin. nyata ya. Gue Banyak yakin. orang banyak orang kelaparan ya. Kesenjangan sosial itu masih terjadi. Yang ironi tapi sekaligus lucu juga ada yang gua baca kalau nggak salah dari bacaan gitu. Gua baca keluarga ini mau makan, cuma ada nasi sama satu butir telur. Terus satu butir telur, keluarganya ada banyak, ya kan? Terus si bapak sama ibunya nggak mau makan telurnya, cuma pengen makan nasi aja gara-gara telur itu dibagikan anak-anaknya. Tapi bapaknya pengen makan di luar. Tunggu dulu, makan di luarnya gimana? Ceritain kan? Makan di luarnya itu dia makan pakai nasi, terus telurnya tadi itu dicium dong, baru makan pakai nasi. Dicium dong. Jadi dia udah kenyang, baru anaknya bisa makan. Tapi telur tadi itu nggak disentuh sedikit pun sama bapaknya, nggak dimakan setuil pun. Jadi biar dia perasaan dia kayak, ya gue makan nasi pakai telur, ada bubur telurnya gitu. Anjing gak tuh cuy, sedih banget gak? Dengar ceritanya sedih banget gak? Sedih banget. Itu potret kehidupan sehari-hari masih ada yang kayak gitu cuy. Aduh, kapan ya, Be? Udah nggak? Kapan ya maksudnya kesenjangan sosial tuh terhapuskan gitu? Apakah bisa? Nggak tahu ya. Kayaknya sih akan sulit. Gua kalau jadi orang kaya, Kalau lihat ke pemerintahan yang sekarang sih ya, presiden yang sekarang, kalau presidennya seperti sekarang di kedepannya lagi, gue yakin bisa sih kita lebih baik. Gara-gara gue ngerasain gitu kan. 7 tahun ini udah 7 tahun ya, 7 tahun apa 8 tahun ini udah ada perubahan. Jadi Pak D juara dong. Pak D juara. Pak D gua. Oke. sama. Pak D gua. Pak D juara. Hah? Pak D lu juga? Berarti kita saudara dong? Jangan-jangan Tapi gini cuy, setelah dia nanti, apakah pemimpin selanjutnya mau nerusin apa yang dia buat sekarang? Pertanyaannya itu, apakah masih satu pikiran kah sama yang sekarang? Nah itu pertanyaan orang-orang yang nge-DM ke gua kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Nge-DM gua gini, Bang nanti kalau Pak Jokowi sudah waktu nggak jadi presiden lagi, abang mau nggak nerusin gitu? Anjing, sebagai keponakannya gitu ya. Iya. Dahsyat banget. Dang. hayalan si gembel nih. Ya, Oke lah, udahlah. kita closing lah. Hari ini udah capek ngebacot belum? Udah lumayan sih. Udah gua nggak Lu- sampai abis- nanti gua sampai kamar gua diem aja seharian nggak ngomong lagi. Ntar dulu. Abis itu Cukup. caranya mau kemana? Gua mau beli teh pucuk lagi. Bucek banget. Gua mau cari jemuran sih. Oh maling jemuran ya. Balik lanjut tadi. Oke. Gue mau nonton. Lu gak ada yang nanya gue nih? Oh iya, lu mau ngapain sih? Enggak usah. Lu mau ngerajo gitu ada ini. Tanya lu. Tanya lagi, tanya ini. Mau ngapain sih?
Gue menonton videonya Dinar Candy lagi. Belum puas aku. Jadi video yang hanya durasi 5 detik lu ulangin, lu looping gitu ya. Emang 5 detik om? Gua nggak tahu. Berapa detik bro? Berapa detik lah pokoknya. Nggak sampai semenit. Nggak lama, nggak Ya lama. konten IG, konten IG. Hmm. Ya pokoknya buat Mbak Dinar mudah-mudahan cepet selesai masalah. Iya. Kami doakan dari sini. Dinar sama Nikmir itu menurut gua jempolan. Mantap. Dia berani dan gak jaim-jaiman. Jadi diri mereka sendiri. Jos. I love you. Oke bro, ketemu lagi di Vape Bros. Sambil Go Bros.